Seorang korban rentenir, yang tidak bisa membayar hutang, dilaporkan dalam perkara penipuan dan atau penggelapan, lalu dijebloskan ke penjara dan hingga kini duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Perkara tersebut yang dinilai hanya masalah perdata, namun diperkarakan jadi pidana. Joko Haryadi SHMH menggugat perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak tanggung-tanggung, pengacara asal Solo tersebut menggugat Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, tergugat kedua Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi, tergugat ketiga Kapolres Karanganyar, AKBP Danang Kuswoyo dan tergugat keempat, Rini Margareta selaku pelapor. Kasus awal, kliennya meminjam uang kepada Rini Margareta sekitar tahun 2015 yang terus berlanjut hingga sekitar tahun 2021 dengan total pinjaman 162 juta rupiah. Padahal jika ditotal, kliennya sudah membayar pinjaman hingga 800 juta rupiah. Berhubung kasus pidana ini berlanjut, pada Juli tahun 2022, Joko Haryadi menggugat Kapolri hingga pelapor ke PN Jakarta Selatan. Selama 3 bulan di penjara, penahanan Woro akhirnya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Karanganyar pada Februari tahun 2023. Joko juga mengungkap saat kliennya ditahan, ada oknum yang mengaku sebagai pengacara Rini meminta uang 325 juta kepada keluarga Woro. Yang dituduhkan, yaitu penggelapan penipuan. Tapi fakta yang sebenarnya itu adalah tentang kasus utang piutang dan prestasi. Dan di klaim kami ya, kelebihan pembayaran begitu. Jadi harusnya ini tidak bisa diproses secara pidana karena kita ada gugatan perdata untuk membuktikan kita tuh sebenarnya mau hutang atau tidak toh. Ternyata mempunyai kelebihan pembayaran gitu loh. Nah kalau diproses pidana kan namanya mengkriminalisasi itu. Kasihan dong klien saya dirugikan seperti itu. Padahal sudah ditahan 3 bulan dan alasan dikeluarkan dari penahanan itu penangguhan karena ya ada gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan itu. Kemudian menggugat dari Polres, terus kemudian Polda hingga Polri kenapa? Ya karena alasan saya itu sudah menjelaskan kepada pihak penyidik bahwa itu ada rentetan peristiwa tahun 2015 sampai 2021. Tetapi laporan itu disebutkan 2020 sampai 2021 dipotong. Kalau itu tidak nyambung mas, karena itu hanya kejadian utang di bank. Sedang itu yang melakukan mereka sendiri bukan kita. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa pelapor itu berubah saat dilakukan pemeriksaan di pengadilan kok menjadi rentetan putusan tahun 2014 sampai 2021. Nah kalau itu disampaikan ke laporan saat itu dilakukan di kepolisian kan tidak mungkin jadi diproses pidana. Itu yang kemudian menjadi alasan menggugat Kapolri. Iya, karena harusnya kan itu secara transparan dong. Kita punya alat bukti kan terima. Ini loh buktiku, tapi dia tidak mau. Artinya bukti gugatan yang kami ajukan di Pengadilan Jakarta Selatan itu serahkan yang proses yang penyidikan saat diperiksa loh. Ada buktinya dan ada dalam BAP, ada gugatan. Untuk gugatan tuntutannya apa nih Pak? Apa nih? Gugatan ke Kapolri. Kita mempunyai pembayaran kelebihan 500 sekian juta 526 juta harus kembalikan. Kita minta untuk kembalikan. Karena itu perbuatan melawan hukum. Pak, ini berarti klien jenengan terjerat utang dengan rentenir gitu ya? Ya ini korban rentenir juga korban rentenir dan itu sebenarnya tidak layak untuk diproses secara hukum pidana, tidak layak, kasihan. Ini kalau seperti ini semua nanti uang utang balik ini pasar itu tambahan buat tangan kabeh. Mas bisa dijelaskan tadi sidangnya tadi dalam apa mas? Sidang agendanya itu tuntutan. Iya. Tetapi ini tadi majelis hakim akan meminta akhirnya ditunda untuk 1 minggu besok hari Senin. Itu tuntutan, sebelum tuntutan kami harus menyerahkan bukti-bukti surat pembayaran.